Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyambung riwayat-riwayat sebelumnya seputar jenazah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sabar yang bernilai tinggi ialah bertabah hati pada permulaan datang musibah. Jadi yang namanya sabar itu, yang nilainya tinggi, itu kalau kita ditimpa musibah, di awal-awal kita bersabar, itulah nilainya yang sangat tinggi. Jadi insya Allah kalau nilainya sangat tinggi, berarti juga akan mendapatkan pahala yang sangat tinggi. Maka mari kita ingat-ingat riwayat ini, bahwa seandainya kita ditimpa musibah, yang pertama-tama kali kita tekan diri kita agar mampu bersabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, baik musibah sakit, musibah ditinggal oleh keluarga, dan yang lain-lainnya. Musibah apapun, kita bersabar di permulaannya. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya, ketika Hafsah menangisi Umar, ia berkata, sabarlah hai anakku, tidakkah kau tahu bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa mayat itu disiksa oleh ratapan familinya. Di riwayat sebelumnya juga pernah saya sampaikan, kita dilarang meratap oleh Rasulullah. Ini penegasan kembali bahwa mayat itu akan disiksa oleh Allah karena ratapan kita. Kenapa disiksa? Karena ratapan kita itu disetujui, atau tadinya juga mayat itu menyetujui orang yang meratap. Ya. Tapi kalau kita sudah mengajarkan kepada keluarga kita bahwa jangan meratapi mayat, ya, lalu dia meratap, itu kita tidak, karena sudah lepas tanggung jawab, ya, kita tidak disiksa oleh Allah karena ratapan tersebut. Tapi kalau kita selama ini tidak pernah menyampaikan, malah semacam mengiyakan ratapan itu, yang menyetujui ratapan itu, maka kalau ada keluarga kita yang meratapi mayat, maka mayat itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingatkan kembali, janganlah meratapi mayat. Kalau menangis sekedar meneteskan air mata, itu sesuatu yang lumrah sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Dari Abu Malik Asy'ari radhiyallahu an katanya, bersabda Rasulullah SAW, 4 macam pekerjaan jahiliyah pada umatku yang belum kunjung ditinggalkan, yaitu ini, hati-hati betul ya. Jadi ada 4 pekerjaan jahiliyah pada umatku yang belum ditinggalkan, ya, belum kunjung ditinggalkan. Dan ini susah rasanya untuk ditinggalkan. Ini sabda Rasulullah ya. Yaitu membanggakan kefeodalan. Apa ya, kefeodalan itu nasab yang tinggi, ya. Ya biarkanlah kita punya nasab tinggi, tidak masalah. Itu baik punya nasab yang tinggi itu, tapi membanggakan keturunan, kita keturunan si fulan, kita keturunan si fulan, kita keturunan bangsawan, kita keturunan kerajaan. Kalau di Indonesia, mungkin di Jawa itu kita keturunan Raden, kita keturunan Raden Mas apa gitu ya. Jadi membanggakan itu. Dan yang selanjutnya, mencela keturunan orang lain. Lah, mencela juga tidak boleh. Ini, jadi kalau nasab dia tinggi, ya sudah, kita sampaikan nasab dia tinggi. Dia keturunan raja, dia keturunan ningrat, kita sampaikan selaku orang lain. Tapi selaku pribadi yang sebagai keturunan tidak boleh congkak. Ya, tidak boleh menyombongkan, membanggakan diri sebagai keturunan si fulan yang tinggi nasabnya. Tapi sebagai orang lain kita juga tidak boleh mencela orang yang punya keturunan tinggi. Wah, itu keturunan si fulan begini-begini. Apalagi kita mencaci. Tidak dibenarkan. Ini perbuatan jahiliyah. Jadi kita tidak boleh mencela keturunan orang lain. Lalu selanjutnya itu percaya bahwa bintang-bintang itu dapat menurunkan hujan. Jadi jahiliyah itu dulu menganggap bintang-bintang itu bisa menurunkan hujan. Jadi banyak khurafat-khurafat, ya, tatoyur, khurafat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, percaya hal-hal yang mistik, ya, yang itu tidak dari Allah, tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi khurafat itu masih banyak, ya, di Indonesia apalagi, ya. Mari kita cari, apakah ini dari Allah, apakah ini khurafat, apakah ini seperti bintang-bintang itu yang bisa menurunkan hujan dari langit. Yang menurunkan hujan itu Allah, yang memberhentikan hujan itu Allah, bukan langit, bukan bintang-bintang itu, ya. Jadi kita percaya hanya Allah yang menurunkan itu semua. Lalu
yang terakhir, dan meratapi mayit. Nah, kembali meratapi mayit di sini diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada 4, membanggakan kefeodalan, mencela keturunan orang lain, percaya bahwa bintang-bintang itu dapat menurunkan hujan, dan meratapi mayit. Ya, jadi mencela keturunan orang lain itu juga merendahkan itu ya. Jadi kamu kalau ada orang yang rendah, miskin misalnya, itu kita merendahkan, itu mencela orang lain, itu yang menjadi sifat jahiliyah yang harus kita jauhi. Ya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu an katanya, dahulu kami dilarang oleh Rasulullah SAW mengantarkan jenazah dengan larangan yang tidak kuat. Kata sebagian besar alim ulama bahwa mengantarkan jenazah itu bagi kaum wanita hukumnya haram. Dalam pada itu menurut pendapat sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i, hukumnya makruh saja. Jadi ada yang menyampaikan hukumnya haram, ada dari yang sebagian ulama Syafi'i itu hukumnya makruh. Masih dari Ummu Atiyah, katanya ketika kami memandikan jenazah anak perempuan Rasulullah SAW, beliau datang lalu bersabda, mandikanlah ia, bersihkan 3 atau 5 kali atau lebih dari itu menurut keperluan, hingga bersih dengan bercampur sidir. Sidir itu sebangsa tumbuh-tumbuhan yang harum baunya ya. Dan penghabisannya dicampur dengan kapur. Jadi airnya itu dicampur dengan air kapur. Apabila telah selesai kami beritahukanlah. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada kami kain beliau. Dan katanya, jadikanlah kain ini pembungkusnya yang pertama. Jadi Rasulullah memberikan kafan ya yang untuk melekat langsung pada tubuh jenazah. Ya. Dari Ummu Atiyah masih ya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu an katanya, sedang kami memandikan jenazah, salah seorang putri Rasulullah SAW datang beliau seraya berkata, mandikanlah dia dengan ganjil 5 kali atau lebih. Kata Ummu Atiyah, maka rambutnya kami bagi kepada 3 bagian, lalu disanggulkan di kanan, di kiri, dan ubun-ubun. Jadi memandikan itu paling tidak tadi itu bisa 3 kali bisa ya, jadi 5 kali juga lebih baik, atau sampai bersih. Tapi di sini penekanannya itu mandikanlah dia dengan ganjil ya. Jadi Allah dan Rasulullah ini menyukai hal-hal yang ganjil ya. Kalaupun genap itu biasanya 10 gitu ya. 10, 100 atau 1000 itu genap biasanya ya, jadi ratusan gitu. Tapi kalau hitungan-hitungan yang di luar itu biasanya lazimnya itu ganjil ya. Jadi termasuk memandikan jenazah ini mengguyurkannya dengan bilangan-bilangan ganjil ya. Jadi kalau tadi bisa 3 kali, bisa 5 kali, ini lebih ditekankan lagi 5 kali atau lebih ya. Jadi kalau tadi bisa 3, 5 atau lebih. Lalu masih dari Ummu Atiyah radhiyallahu an katanya bahwa Rasulullah SAW tatkala menyuruhnya memandikan jenazah putrinya, beliau berkata kepadanya, mulailah dari bagian sebelah kanannya dan anggota-anggota wudhunya. Jadi ini sama. Kalau tadi Rasulullah itu, Allah dan Rasulnya suka dengan bilangan-bilangan yang ganjil, ini Rasulullah mensyariatkan dengan yang kanan ya. Jadi dimulai dari yang kanan. Setelah itu anggota-anggota wudhunya. Anggota-anggota wudhu itu juga kalau 2 ya dari kanan dulu. Jadi semua dimulai dari kanan. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui seputar jenazah ya. Jadi bagaimana mengurus jenazah. Akan kita lanjutkan nanti dengan riwayat-riwayat selanjutnya seputar jenazah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.